Rasulullah bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta, hingga talhaqa qabail, hingga banyak qabilah. Ini qabail itu bentuk jamak dari qabilah. Yang talhaqa, kata Rasulullah, bergabung bil musyrikin, qabail min ummati, ini dari umatku, maksudnya umat Islam, muslim, bergabung dengan kaum musyrikin. Kenapa disebut bergabung? Karena melakukan perkara yang sama dengan yang dilakukan oleh kaum musyrikin, dan dianggap bukan syirik. Bahkan ini bagian dari agama, mengikuti ini ulama, mengikuti ulama mereka. Mereka katakan ini ajarannya para ulama. Subhanallah. Dan memang demikian kenyataannya. Yang justru mengajak kesyirikan itu bentuknya ulama, bentuknya orang yang disebut ulama atau orang yang dianggap ulama. Sehingga kaum muslimin tidak merasa, tidak memahami ini kesyirikan. Ini bagian dari agama yang mengajarkan ustadz, yang mengajarkan kiai, yang mengajarkan syekh, maka dianggap sebagai bagian dari Islam. Ketika disebut oleh Rasulullah qabail, disebut oleh sebagian ulama, ketika Rasulullah menyebutkan qabail atau qabilah-qabilah, ini berarti ini adalah bangsa Arab, karena yang dikenal menjaga nasab sehingga saat ini adalah apa? Bangsa Arab. Meskipun ada sebagian di belahan bumi ini yang bukan bangsa Arab, mereka juga menjaga nasab, tapi sangat jarang. Bahkan disebutkan wa hatta ya'budu fi qabail min ummatil awsan, fi'amun min ummatil awsan, sampai akan ada fi'am, berbagai kelompok di kalangan kaum muslimin. Ketika disebut fi'am, selain orang Arab pun juga melakukan hal yang sama, yaitu apa? Menyembah berhala. Hatta ya'budu fi'amun min ummatil awsan. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa namanya kesyirikan akan terjadi persis sebagaimana disebutkan Rasulullah, dan memang sudah terjadi, di masa sekarang ini. Dan entah sejak kapan, tapi yang jelas Rasulullah sudah menyebutkan akan ada, tidak bakal terjadi hari kiamat. Karena ini menjadi salah satu tanda hari kiamat adalah munculnya kesyirikan di dalam umat kaum muslimin, umat Rasulullah, berkembang dan bahkan disebut oleh Rasulullah bergabung dengan kaum musyrikin. Di salah satu gunung dekat sini saja, nggak jauh-jauh lah ya. Di gunung ini ada kuburan, dan ini terjadi bukan hanya di dekat sini, tapi sekitar sini saja sudah ada. Kan pegunungan banyaknya kan. Di gunung ini ada kuburan, dan ini juga terjadi di Sulawesi juga ada kuburan. Yang di situ kuburannya ini didatangi oleh baik oleh orang Muslim ataupun orang non Muslim. Mereka orang Cina menganggap ini kuburannya tokoh mereka, orang Cina. Sehingga orang Cina juga mengadakan acara ritual kultus terhadap kuburan ini. Tapi di hari-hari yang lain, hari tertentu, mungkin kalau malam Jumat mungkin diadakan juga ritual selamatan, dikelilingi oleh orang-orang yang melakukan selamatan, yang dibaca juga bacaan Al-Quran. Dilakukan zikir dan berdoa. Nah, hari yang lainnya giliran mereka yang Cina-Cina ini melakukan tawaf. Tawaf sama. Jadi mereka juga melakukan itu. Sehingga apa yang disabdakan Rasulullah SAW, bergabung dengan kaum musyrikin, ini nyata, suatu perkara yang nyata dilakukan. Karena yang mengkultuskan kuburan sejak zaman dulu kaum Yahudi dan Nasrani.
Tapi kemudian akhirnya kaum muslimin pun mengkultuskan apa? Kuburan. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, yaitu bahwa tidak bakal terjadi hari kiamat hingga bergabung dengan kaum musyrikin, hingga menyembah berhala. Artinya penyembahan berhala itu nyata dilakukan oleh kaum muslim. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disebutkan yang semakna di dalam Sahih Muslim. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.